Hai anak-anak kelas 6E, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bu Fani. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema 2, subtema 2, yang terdiri dari muatan IPA dan bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Pada pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan ciri-ciri hewan dan habitatnya. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan bagaimana cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri kalimat yang efektif. Yang terakhir, kalian dapat membuat kalimat yang efektif. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat pembelajaran hari Selasa minggu lalu. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang apa sih? Ada yang masih ingat? Ya, benar. Kalian telah mempelajari tentang adaptasi tumbuhan. Apa sih yang disebut adaptasi itu? Ada yang masih ingat? Ya, adaptasi itu adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, selain belajar tentang adaptasi tumbuhan, pada Selasa minggu lalu, belajar tentang apa lagi sih? Ya, benar. Kalian telah mempelajari peta pikiran. Apa sih tujuan kalian membuat peta pikiran? Ya, benar. Peta pikiran bertujuan untuk membantu kalian memahami materi pelajaran secara keseluruhan dengan cara memetakan bagian-bagian yang penting dari suatu pelajaran. Coba kalian amati kedua gambar ini. Apakah kalian pernah melihat bunglon mengubah warnanya? Atau bahkan kalian pernah melihat cicak memutuskan ekornya? Nah, ternyata tidak hanya tumbuhan yang melakukan adaptasi anak-anak, hewan pun melakukannya. Tujuannya sama, agar dapat bertahan hidup. Begitu pula manusia harus beradaptasi dengan lingkungannya. Tapi kali ini, Ibu hanya akan membahas adaptasi hewan saja ya. Adaptasi hewan dengan lingkungannya dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, adaptasi morfologi atau bentuk tubuhnya. Yang kedua, adaptasi fisiologi atau fungsi di dalam tubuhnya. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh adaptasi morfologi pada hewan yaitu bebek memiliki selaput pada kakinya agar memudahkan mereka berenang dan mencari makan di dalam air. Selanjutnya ada burung pelikan yang memiliki paruh berkantung agar bisa membawa makanan untuk anaknya. Selanjutnya ada singa yang memiliki taring tajam untuk memudahkan merobek mangsanya. Selanjutnya ada bentuk paruh dan kaki burung yang berbeda-beda. Contohnya, paruh burung pipit yang pendek dan kuat untuk memakan biji-bijian. Sedangkan jarinya yang panjang dan telapak kaki yang datar memudahkan untuk hinggap pada dahan dan ranting. Lalu ada burung elang yang memiliki paruh agak melengkung ke bawah, tajam, dan rahang yang kuat digunakan untuk mencabik daging mangsanya, sedangkan kakinya yang pendek dan memiliki cakar digunakan untuk mengambil dan mencengkram mangsanya agar tidak mudah lepas. Selanjutnya, ada bentuk mulut serangga yang berbeda. Contohnya, kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki mulut penghisap yang berbentuk panjang seperti belalai, sehingga dapat menghisap nektar yang ada pada bunga. Selanjutnya, ada nyamuk.
yang memiliki mulut penusuk dan penghisap yang panjang dan juga tajam. Fungsinya untuk menghisap darah manusia dan hewan. Jenis adaptasi selanjutnya adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan proses penyesuaian metabolisme atau fungsi kerja organ makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan sekitar, dengan suatu tujuan agar bisa bertahan hidup. Proses adaptasi ini menjadi salah satu penyesuaian diri yang sulit untuk kita lihat, karena proses ini terjadi di dalam tubuh. Berbeda dengan adaptasi morfologi, kebanyakan adaptasi morfologi dapat kita lihat dengan mata kita sendiri. Contoh adaptasi fisiologi adalah pada hewan pemakan rumput dan pada hewan pemakan kayu yang memiliki enzim selulase dalam saluran cernanya yang gunanya untuk memudahkan mencerna makanan seperti rumput dan kayu. Contoh adaptasi fisiologi selanjutnya adalah hewan pengisap darah, seperti nyamuk dan kutu. Hewan pengisap darah ini memiliki zat anti pembeku darah atau biasa disebut antikoagulan yang fungsinya untuk membuat darah yang dihisap tetap mencair. Selanjutnya, ada musang yang mengeluarkan bau busuk lewat sisi lubang duburnya. Fungsinya untuk menghindari musuhnya. Jenis adaptasi yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Contohnya adalah autotomi pada cicak yang telah kita sebutkan di awal tadi. Cicak melakukan autotomi, yaitu memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Contoh adaptasi tingkah laku selanjutnya adalah mimikri pada bunglon. Bila merasa terancam, bunglon akan merubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya atau untuk mengelabui mangsanya. Selanjutnya ada hibernasi pada beruang. Beberapa hewan pada musim dingin melakukan hibernasi atau tidur panjang pada musim dingin. Tujuannya untuk bertahan hidup karena pada saat itu makanannya sangat langka. Selanjutnya, ada paus dan lumba-lumba yang sering muncul ke permukaan air. Mamalia yang hidup di laut sering muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen. Kalian tahu nggak kalau lumba-lumba itu merupakan salah satu hewan yang pintar? Kira-kira ada atau tidak ya hewan yang lebih pintar dari lumba-lumba? Wah, ternyata ada hewan yang lebih pintar dari lumba-lumba loh anak-anak. Tapi, coba kalian perhatikan paragraf di bawah ini. Ibu bacakan ya. Hyena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, pernyataan tersebut benar namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hyena. Dr. Sarah Benson Amram dari University of Saint Andrews mengatakan bahwa hyena adalah hewan terpintar karena hewan-hewan tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Masya Allah, hebat sekali ya hyena ini anak-anak. Tapi coba kalian lihat paragraf tersebut. Apakah paragraf ini sudah memenuhi kaidah penulisan yang benar? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Ya, tepat sekali. Paragraf ini masih belum memenuhi kaidah-kaidah yang benar ya. Karena apa coba alasannya? Ada yang bisa jawab?
Coba kalian perhatikan sekali lagi ya, di mana sih letak kesalahannya? Ya, benar sekali. Pada kata hubung di kalimat judul seharusnya menggunakan huruf kecil. Apabila ingin menggunakan huruf kapital, maka semua huruf di kalimat judul menggunakan huruf kapital. Pada kalimat judul ini, kata adalah seharusnya menggunakan huruf kecil saja. Dan kata hubung di juga menggunakan huruf kecil. Selanjutnya, pada awal kalimat seharusnya menggunakan huruf kapital. Contohnya di sini apabila A-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, pada nama orang seharusnya huruf kapital juga. Contoh di sini adalah Sarah. Sarah itu merupakan nama orang. S-nya menggunakan huruf kapital. Dan pada kata hewan-hewan tersebut sebaiknya dihilangkan karena merupakan pemborosan kata. Kata hewan sudah terdapat pada kata yang sebelumnya. Ketika kita koreksi, kurang lebih akan seperti ini ya anak-anak. Pada paragraf ini sudah mengandung kalimat-kalimat yang efektif. Bicara masalah kalimat efektif, apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau WEBI. Kalimat efektif ini harus sesuai dengan tata bahasa baik dari segi ejaan ataupun tanda bacanya. Kalimat efektif ini mengungkapkan sebuah gagasan sehingga mudah untuk dipahami. Lalu, apa ya ciri-ciri kalimat efektif? Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama adalah memiliki unsur-unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan atau pekerjaan, sedangkan predikat adalah kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Contohnya, Tika sedang membaca. Tika ini sebagai subjek dan membaca sebagai predikat. Ciri kalimat efektif yang kedua adalah memiliki kehematan kata, ringkas, dan tidak bertele-tele. Contohnya, para siswa-siswa sedang belajar. Para menunjukkan kata jamak atau banyak. Siswa-siswa juga sama. Nah, kita bisa meringkasnya anak-anak menjadi siswa-siswa sedang belajar atau para siswa sedang belajar. Ciri kalimat efektif yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang baku. Kata-kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Contohnya, kata baku itu adalah apotek, penulisannya begitu, atlet, atau biasa kita sebut atlet. Nah, bis itu penulisannya bus, izin, memakai Z bukan J, antri itu antre penulisannya, nasehat, yang betul itu bukan nasihat, begitu ya anak-anak. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ayo, ada yang bisa memberi kesimpulan tidak dari pembelajaran hari ini? Kalian sudah belajar apa aja sih? Ya, benar. Kalian sudah mempelajari mengenai 3 jenis adaptasi pada hewan. Yang pertama ada adaptasi morfologi, yang kedua ada adaptasi fisiologi, dan yang terakhir ada adaptasi tingkah laku. Selanjutnya, kalian sudah mengetahui 3 ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur-unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Yang kedua, memiliki kehematan kata, ringkas dan tidak bertele-tele. Yang terakhir adalah menggunakan kata-kata yang baku.
Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Apabila ada yang masih belum difahami atau ada pertanyaan, boleh langsung ditanya di grup WhatsApp ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.